Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Guru PAI Pejuang PPG, ketemu lagi ke channel Zona PPG PAI. Kita bahas soal pretest PPG PAI tahun 2023 dan pembahasannya sesuai kisi-kisi. Yang akan kita bahas kisi-kisi nomor 1 sampai nomor 4 diantaranya. Nomor 1, konsep zakat tanah yang disewakan. Nomor 2, konsep zakat profesi. Yang ketiga, konsep zakat produktif. Dan yang keempat, konsep pembagian zakat. Kita awali dan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Soal nomor 1, saya perbesar dulu. Berikut ini komponen yang harus terpenuhi dalam transaksi zakat hasil tanah yang disewakan. Kecuali A. Sebidang tanah yang disewakan, al-ardu mustajarah. B. Kesepakatan harga sewa pemilik dan penyewa tanah. C. Pemilik tanah atau orang yang menyewakan tanahnya ke orang lain, sahibul ardi. D. Penyewa tanah, al-mustajir. Sebelum menjawab nomor 1, kita bahas terlebih dahulu teman-teman ya. Nah, berikut kita bahas dulu sumbernya dari modul PPG tahun 2019 kegiatan belajar 1, yaitu tentang hukum zakat. Nah, komponen yang harus terpenuhi dalam transaksi zakat hasil tanah yang disewakan itu ada 3. 1. Sebidang tanah yang disewakan, al-ardu mustajarah. 2. Pemilik tanah atau orang yang menyewakan tanahnya ke orang lain, sahibul ardi. 3. Penyewa tanah atau al-mustajir. Berarti nomor 1 karena dikecualikan, jawabannya B. Kesepakatan harga sewa pemilik dan penyewa tanah. Soal nomor 2. Dalil yang menjelaskan kewajiban untuk mengeluarkan zakat hasil tanah yang disewakan terdapat pada surat A. Quran Surat Al-An'am ayat 140. B. Quran Surat Al-An'am ayat 141. C. Quran Surat Al-An'am ayat 142. D. Quran Surat Al-An'am ayat 143. Nomor 2, jawabannya B. Quran Surat Al-An'am ayat 141. Berikut artinya. Saya bacakan. Dan dialah yang menjadikan tanaman-tanaman yang merambat dan yang tidak merambat, pohon kurma, tanaman yang beraneka ragam rasanya, zaitun dan delima yang serupa bentuk dan warnanya dan tidak serupa rasanya. Makanlah buahnya apabila ia berbuah dan berikanlah haknya, zakatnya pada waktu memetik hasilnya. Tapi janganlah berlebih-lebihan, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Sekali lagi, nomor 2 jawabannya B. Quran Surat Al-An'am ayat 141. Nanti Bapak Ibu bisa mengecek ya. Quran Surat Al-An'am ayat 141. Nomor 3. Zakat sewa tanah yang wajib mengeluarkan zakat adalah pemilik tanah. Karena dari sebab tanah itulah ada hasil yang diperoleh. Tanpa tanah tak akan dapat dihasilkan apa-apa. Pendapat ini dijelaskan oleh A. Abu Hanifah dan pengikutnya. B. Imam Malik. C. Imam Syafi'i. D. Imam Tsauri. Sebelum dijawab kita bahas dulu sumbernya modul PPG tahun 2019 kegiatan belajar 1 tentang hukum zakat. Menurut Abu Hanifah dan pengikutnya, pemilik tanahlah yang wajib mengeluarkan zakatnya karena dari sebab tanah itulah ada hasil yang diperoleh. Tanpa tanah tak akan dapat dihasilkan apa-apa. Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Tsauri, penyewa tanahlah yang wajib membayar zakat. Jadi nomor 3 jawabannya A. Abu Hanifah dan pengikutnya. Soal nomor 4. Seorang pegawai di sebuah perusahaan setiap bulan menerima total penghasilan bruto sebesar 35 juta. Maka ia A. Wajib mengeluarkan zakat sebesar 5% dari penghasilan tersebut. B. Wajib mengeluarkan zakat sebesar 2,5% setelah dikurangi biaya kebutuhan sehari-hari. C. Wajib mengeluarkan zakat sebesar 2,5% dari penghasilan tersebut. D. Tidak wajib mengeluarkan zakat karena penghasilannya belum memenuhi nisab. Nomor 3
Maaf, nomor 4, jawabannya B. Wajib mengeluarkan zakat sebesar 2,5% setelah dikurangi biaya kebutuhan sehari-hari. Lanjut soal nomor 5. Ada 2 orang miskin dengan kondisi yang berbeda-beda. Orang pertama sudah usia tua renta, sedangkan kedua masih usia produktif dan memiliki tanggungan keluarga. Tindakan yang tepat dilakukan amil zakat adalah A. Memberikan dana zakat sama rata kepada keduanya agar tidak terjadi kecemburuan antar mereka. B. Orang pertama diberi dana zakat lebih besar dengan pertimbangan ia sudah tidak mampu berusaha lagi. C. Orang kedua diberi dana zakat lebih besar karena memiliki tanggungan keluarga yang tidak dimiliki oleh orang pertama. D. Orang kedua selain diberi dana zakat yang sama besar dengan orang pertama, juga diberi modal usaha dari dana zakat. Nomor 5, jawabannya D, yaitu orang kedua selain diberi dana zakat yang sama besar dengan orang pertama, juga diberi modal usaha dari dana zakat. Lanjut soal nomor 6, jumhur ulama sepakat bahwa kelompok mustahik zakat itu terdiri 8 asnaf. Kesepakatan tersebut didasari oleh ayat Al-Quran surat At-Taubah ayat 60, B. Quran surat At-Taubah ayat 61, C. Quran surat At-Taubah ayat 62, D. Quran surat At-Taubah ayat 63. Nomor 6, jawabannya A. Quran surat At-Taubah ayat 60. Saya bacakan artinya. Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat yang dilunakkan hatinya atau mu'alaf, untuk memperdayakan hamba sahaya, untuk membebaskan orang yang berutang, untuk jalan Allah, dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan sebagai kewajiban dari Allah. Jadi sekali lagi nomor 6 jawabannya A. Quran surat At-Taubah ayat 60. Soal nomor 7, orang yang tidak memiliki harta dan pekerjaan yang dapat memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Golongan mustahik ini adalah A. Masakin, B. Amilin, C. Mu'alaf, D. Fukoro. Sebelum dijawab kita bahas terlebih dahulu Bapak Ibu. Nah, sumbernya dari modul PPG tahun 2019 kegiatan belajar 1 tentang hukum zakat. Masakin artinya orang yang memiliki pekerjaan tapi hasilnya tidak dapat memenuhi kebutuhannya. Amilin yaitu orang yang bekerja memungut zakat atau panitia zakat. Mu'alaf yaitu orang yang baru masuk Islam sedangkan imannya masih lemah. Fukoro orang yang tidak memiliki harta dan pekerjaan yang dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Jadi nomor 7 jawabannya D. Fukoro. Soal nomor 8, penyaluran zakat untuk masjid itu harus diutamakan untuk masjid baru yang dibangun karena masjid yang berdekatan sudah tidak mampu lagi untuk menampung jamaah atau untuk agenda perluasan masjid karena daya tampungnya tidak lagi mencukupi untuk menampung jamaah. Pendapat ini menurut A. Said Sabiq, B. Mahmud Saltut, C. Jumhur ulama, D. Imam Ibnu Mubarak. Sebelum dijawab kita bahas terlebih dahulu Bapak Ibu. Sumbernya yaitu modul PPG tahun 2019 kegiatan belajar 1 yaitu tentang hukum zakat. Nah, menurut Mahmud Saltut yang berpendapat bahwa penyaluran zakat untuk masjid itu harus diutamakan untuk masjid baru yang dibangun karena masjid yang berdekatan sudah tidak mampu lagi untuk menampung jamaah atau untuk agenda perluasan masjid karena daya tampungnya tidak lagi mencukupi untuk menampung jamaah. Jadi nomor 8 jawabannya B. Mahmud Saltut. Demikian pembahasan soal pretest kali ini. Yuk Bapak Ibu bantu subscribe, like, share, and comment. Nah, untuk mendapat info terbaru tentang soal-soal pretest, silahkan pantau terus
channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.